سلام عليك يا رفيع الشان كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول سلام عليك يا الشان يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزروا اليمن غراد واستضيئوا في جمال طاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام صلاة الله عليك البشرى بساعد مستمر ليس
ربي كل حمد الله جل أن يحصره العد الله إذ حاب النبي وجودي مصطفى هدي محمد الله صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد يا رسول الله جئنا لزيارة قصيدين الله لن تجي منك شفاعة إلا رب العالمين يا رسول الله جينا للزيارة قاصدينا نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين الله يا رسول اجينا للزيارة قاصدين نرتجي منك شفاعة واهدنا نهج سبيله كي به نصر ونرشاد ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد يا رسول الله صلوا عليه للزيارة قاصدينا وصلاة الله تغشى أشراف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجمد يا تواب علينا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal asatidzah wal aba wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita masih dalam rangka memperingati hari lahirnya junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini, malam Kamis, malam keempat daripada rangkaian Majlis Maulid Arba'in, kita berada di tempat yang mulia ini, yaitu di rumah salah satu wali min auliyaillah, yaitu Al-Arif Billah Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahasin. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan curahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam tak henti-hentinya kita aturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral habaib wal asatidzah wal hadirin rahimakumullah. Sebagaimana biasa, sebelum melanjutkan acara berikutnya, yaitu manaqib singkat dan mau'izatul hasanah, kami akan mengumumkan beberapa peringatan maulid untuk malam-malam berikutnya. Dan pada malam Senin, malam ke-8, peringatan maulid akan diadakan di Masjid Al-Hidayah, bertempat di Jalan Mayor Durbi Bustan di Lebong Siarang. Demikianlah undangan untuk malam hari ini. Dan besok peringatan maulid akan diadakan di Majlis Ahlu Tarim Ba'dal Asar, bertempat di rumah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Syihab di Jalan Dr. M. Isa, depan Masjid Darul Mutakin. Demikianlah undangan untuk malam hari ini. Untuk Mau'izatul Hasanah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Hasan bin Husin Al-Madihid. Namun sebelumnya, marilah kita sama-sama mendengarkan manaqib singkat Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahasin yang akan dibacakan oleh salah satu cucu beliau, yaitu Al-Habib Sagab bin Ahmad bin Alwi bin Ahmad Bahasin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Karrir li sam'i zikrahum wa hadisahum ta'mal ma'i bihayatihim ihsana. Habib Alwi Bahasin dilahirkan pada Muharram 1326 Hijriah atau bertepatan dengan Maret 1908 Masehi. Ayah beliau bernama Habib Ahmad bin Muhammad Bahasin, sedang ibunya bernama Syarifah Syifa binti Abdurrahman Bahasin. Sejak kecil beliau dididik dalam keluarga Islami. Pendidikan pertama beliau di Arabian School, di samping belajar kepada ayah dan paman beliau, Habib Ali bin Muhammad Bahasin. Dalam menuntut ilmu, Habib Alwi bersungguh-sungguh tidak pernah merasa puas. Banyak ulama yang tercatat sebagai guru beliau, antara lain Al-Habib Ahmad bin Al-Kaf, Syekh Hasan bin Abi Bakar Basyaib, Kiai Haji Abdullah Azhari atau Kiai Pedatuan, Habib Husain bin Abu Bakar, Syekh Abu Bakar. Sejak berusia 15 tahun, Habib Alwi telah diizinkan oleh guru-gurunya untuk mengajar. Habib Alwi mencurahkan perhatian yang luar biasa kepada kaum muslimin, terutama fakir miskin dan yatim piatu. Hal ini terwujud dengan mendirikan panti asuhan Darul Aitam. Habib Alwi juga mendirikan Madrasah Al-Kautsar dan Madrasah Al-Munawariyah, serta mempelopori majelis ilmu di beberapa mushola dan sampai sekarang masih berjalan. Dan satu lagi niat Habib Alwi yang mungkin belum kesampaian sampai saat ini, yaitu mendirikan Darul Mu'allaf. Habib Alwi memiliki persahabatan yang istimewa dengan Habib Ali bin Husin Al-Attas Bungur. Pada tahun 1398 Hijriah, Habib Alwi menunaikan ibadah haji setibanya di Jeddah karena kecintaan beliau yang begitu mendalam kepada datuknya Rasulullah SAW, dan rombongan langsung menuju Madinah. Perjalanan dari Jeddah ke Madinah yang biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama, dengan izin Allah menjadi begitu singkat. Saat di Madinah, Habib Alwi tidak mau menginap di hotel yang telah disediakan di lantai atas. Habib Alwi berkata, bagaimana mungkin
Aku berada di atas, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di bawah. Aku takutnya tidak mengamalkan akhlak yang telah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Habib Alwi berpulang ke rahmatullah pada waktu fajar hari Selasa 22 Januari 1985 Masehi. Beliau berwasiat dan ditulis tangan oleh beliau dan masih tersimpan sampai saat ini. Beliau berwasiat agar kita selalu berpegang teguh pada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Maulid pada malam hari ini dan keberkahan daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi serta Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, dosa-dosa kita dan kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, dan kita mendapatkan keberkahan di sisa-sisa umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa bagi kita yang memiliki hutang piutang, Allah mudahkan segala urusan kita. Allah sampaikan segala hajat dan tujuan kita, dan Allah selamatkan kita dan keluarga kita dari kejahatan segala macam makhluk, dan dimatikan kita dan keluarga kita dalam keadaan husnul khatimah. Asta'inu min barakatiha bi anna Allah yuballighu maqasidana wa yaqdi hajatina wa yaktubu salamata alaina min syarril jinni wal insi wa man aradana bisu' wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang kita muliakan dan kita hormati para syiban-syiban kita. Hadir bersama kita Al-Habib Ali bin Abdullah bin Al-bin Hamid beserta para syiban yang lainnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur-umur mereka dalam kesehatan dan ketaatan. Para guru-guru kita, alhamdulillah hadir bersama kita Sayyidil Walid Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi, wal Habib Syukri bin Ali bin Syahab, wal Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi, Al-Ustaz Husaini bin Helmi Al-Kab, dan para asatid yang lainnya yang sempat hadir, dan kita semua yang alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangkaian Maulid Arba'in malam keempat di rumah yang mulia Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Semoga keberkahan beliau Allah Ta'ala curahkan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menyusuri kota Madinah setelah perang Uhud. Perang Uhud termasuk momen terberat yang pernah dilewati Nabi selama hidupnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, adakah momen terberat dalam hidupmu selain yang engkau alami di perang Uhud?" Nabi SAW menjawab, "Ada, yaitu saat aku berdakwah di kota Taif." Artinya apa yang beliau alami pada perang Uhud merupakan momen terberat dalam hidup beliau, karena di perang tersebut beliau terluka parah, kehilangan 70 orang sahabat-sahabatnya, yang diantaranya adalah paman yang beliau cintai,
yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Setelah perang Uhud, Nabi berjalan menyusuri kota Madinah. Beliau bertemu dengan salah satu sahabat beliau yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, yang juga sedang berduka karena ia kehilangan ayahandanya yang bernama Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhum. Jabir terlihat sedang termenung. Jabir terlihat sedang murung. Beliau sedang berduka. Nabi SAW yang melihat Jabir lagi berduka mendekati Jabir dan berkata kepada Jabir, "Ya Jabir, mali araka maksuron." Wahai Jabir, kenapa aku lihat engkau sepertinya sangat berduka dan bersedih? Lalu Jabir berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ustushhida abi wa taraka iyalan wa dainan." Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak sedih? Ayahku syahid di Uhud dan ia meninggalkan adik-adik yang harus aku tanggung, dan ia pun meninggalkan hutang yang cukup banyak. Bayangkan hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau hal ini kita alami, wong tua kita meninggal, abah meninggal, dan kita belum cukup dewasa, dan yang lebih parah, kita harus nanggung adik-adik kita yang masih kecil, dan kita harus nanggung utang yang ditinggalkan oleh abah. Apa tak berat keadaan yang dialami Jabir? Jadi wajar beliau terlihat murung, sedih, berduka karena kehilangan ayah dan harus menjadi pengganti ayah beliau. Dalam riwayat disebutkan bahwa Abdullah bin Amr bin Haram, ayahnya Jabir, ketika syahid di medan Uhud meninggalkan satu anak laki-laki yaitu Jabir dan 9 anak perempuan. Dan 9 anak perempuan itu semuanya adiknya Jabir. Jabir harus nanggung 9 adik betino. Yang di era itu tak katik betino nyari duit dewek. Yang di era itu betino harus dihidupi, dicukupi kebutuhannya. Kalau tidak oleh wong tuanya, oleh dulu-dulunya yang lanang. Berat beban yang dipikul oleh Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Wajah beliau terlihat murung dan bersedih. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang penuh perhatian, orang yang sangat peka dengan penderitaan, mencoba menghibur Jabir dengan bertanya kepada Jabir, "Mali araka maksuron." Wahai Jabir, kenapa aku jenguk kau cak sedihnya? Setelah Jabir curhat dengan Nabi, "Ayahku meninggal, meninggalkan banyak anak yang aku harus tanggung, dan utang yang banyak yang juga aku harus tanggung." Nabi mencoba untuk menghibur Jabir dengan berkata kepada Jabir, "Ya Jabir, ala ubashiruka." Wahai Jabir, maukah engkau aku beri kabar gembira tentang apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan kepada bapakmu? Iya ya Rasulullah. Kalau ada orang yang ngomong sama kita, kehilangan wong yang kita cintai, meninggalkan kekosongan dalam hidup, percaya ya omongan dia. Ada sebagian orang yang pergi ninggalkan kita, tak bisa kita cari gantinya untuk nutupi posisi yang hilang dari hidup kita. Ma'asyiral hadirin, sedih ketika ditinggal mati itu tidak ada hubungan dengan level iman. Karena sedih ditinggal mati itu kaitannya dengan fitrah, naluri manusia. Setiap manusia kalau ditinggal mati oleh wong yang dia cintai pasti sedih. Ingat, kalau ditinggal mati oleh wong yang dia cintai, entah itu wong tua, entah itu
kakek neneknya, atau saudaranya, atau pasangannya, atau anaknya, bahkan sahabat sekalipun, kalau hubungannya sangat dekat dan sahabatnya mati duluan, pasti dia akan bersedih dan pasti dia akan merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Jadi beratnya berpisah dengan wong yang kita cintai tergantung kadar cinta kita kepada yang bersangkutan. Semakin besar cinta kita, semakin berat kita melepas kepergiannya. Disebutkan dalam sebuah ungkapan, ya izzu alal mar'i ayyatada ghiyaba ahibati. Susah bagi seseorang untuk bisa beradaptasi dengan kehilangan wong yang dia cintai. Susah bagi seorang untuk bisa beradaptasi dengan wong yang dia cintai yang pergi. Rumah yang dulu ada dia tiba kosong. Dulu kita dengar tawanya, tiba-tiba tak terdengar lagi tawanya. Dulu kita bisa meluknya, tak pacak lagi meluknya. Sulit bagi orang untuk terbiasa kehilangan orang yang dia cintai. Sulit. Tapi tetap dengan berjalannya waktu, kita akan mulai beradaptasi dan terbiasa dengan kehilangan itu. Nabi kita Muhammad, yang level imannya tidak bisa ditandingi oleh siapapun, maka ala faqdi Ibrahim, nangis saat ditinggal oleh Ibrahim putra beliau. Wa yahzan ala wafati Khadijah binti Khuwailid, sedih saat ditinggal Khadijah, sehingga tahun itu disebut Amul Huzun. Itu Rasulullah. Innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan. Mata nangis, hati bersedih, tapi mulut harus tetap terjaga. Tak boleh meratapi nasib, tak boleh nyalakan takdir, tak boleh kita berkata ya Allah ngapa kau ambil lebih cepat dia. Itu hal-hal yang dilarang dalam syariat kita. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Yakub alaihissalam yang berpisah dengan Yusuf. Dalam riwayat perpisahan itu berjalan selama 80 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun. Ada yang mengatakan 70 tahun. Kami pernah ketemu dengan wong yang anaknya nyak santren ke Hadramaut, dia nangis. Anaknya nak ke Hadramaut, dia nangis. Padahal anaknya nak belajar, bakal balik, nangis. Dan yang hebat, yang nangis bukan umaknya, bapaknya. Biasa kan yang punya hati yang lembut itu betino. Lanang ni kuat, ecak-ecak kuat. Karena laki-laki itu tidak bercerita, tiba-tiba gila. Apa? Kita ni sebagai lanang malu kadang-kadang nak curhat sama kawan, nak mencurahkan isi hati itu malu. Jadi jangan heran, kenapa di luar sana banyak yang stres di lanang. Banyak yang stres di lanang. Tengoklah. Kalau kita ke jalan temu wong gila, lanang tak? Jarang betino. Karena lanang tak galak bercerita. Ditahan beban hidup yang berat itu. Akhirnya stres. Gila. Jadi kalau ada masalah cerita. Tapi ingat, kita harus pilih siapa yang boleh dengar cerita kita. Sebab kalau kita salah cerita dengan wong yang tidak tepat, malah nambah duka kita. Jangan cengeng, oi. Cengengnya jadi lanang. Ya sebaik. Tambah sedih gitu. Karena kita salah numpahkan perasaan. Dan sebaik-baik tempat cerita Allah. Itu yang dilakukan Nabi Yakub. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sholat subuh membaca ayat ini nangis. Wa yasma' buka'ahu man fi akhiris shaf. Tangisan beliau di depan mihrab kedengaran sampai sepaling ujung. Beliau pernah ditanya apa yang membuat beliau menangis. Ternyata beliau mengenang saudara beliau yang meninggal duluan, Zaid bin Khattab, yang masuk Islam duluan, berjuang duluan, meninggal duluan, serba duluan. Nangis beliau, ngenang dulunya yang meninggal duluan ditangisi. Kenapa? Karena perasaan yang dekat antara dia dengan dulu sehingga kehilangan sangat berat. Ada wong pak yang ditinggal wong tuanya dan nangis. Ada dua kemungkinan. Karena dia nahan perihnya dan dia tidak galak nampakkan kesedihan, atau kemungkinan kedua, karena memang hubungan dia dengan wong tua tidak dekat.
tidak dekat, tidak akrab. Biasa be dengan orang tuanya. Bahkan lebih akrab dengan kawan dia daripada orang tuanya. Lebih banyak sama kawan daripada orang tuanya. Orang tuanya mati, dia biasa be. Biasa baik, rokokan. Pas lagi takziah rokokan. Katik muka-muka sedih. Karena memang tak dekat sama orang tua. Di sisi lain, mantunya nangis karena lebih dekat hubungannya daripada anak kandungnya. Ma'asyiral hadirin, Yakub 40 tahun pisah dengan Yusuf. Nangisnya tiap hari. Nangisnya tiap hari. Saking beratnya berpisah. Padahal Yakub belum tahu kalau Yusuf tuh mati apa masih hidup. Intinya dia nangis be, perpisahan dengan anaknya yang bernama Yusuf. Kita ni berpisah sesaat be, kadang-kadang sedih. Ada drama-dramanya. Cak seperti yang kami sebutkan tadi. Anak-anak kehadomut, drama dulu nangis, pelukan dulu. Padahal pacak video call, nyampe video call. Apa nak nangis? Bukan wong dulu. Kalau pergi haji tangisan, karena tahu balik apa tidak. Momen berpisah itu memang sangat-sangat menyakitkan. Nah ini yang dialami oleh Jabir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari cerita yang tadi kami sampaikan, ada lagi pelajaran yang pacak kita ambil, yaitu iktani bi qalbik. Perhatikan hati kita. Karena yang ada di hati ini kadang-kadang kejingaan di raut muka kita. Iktani bi qalbik. Jadi yang ada di hati kadang-kadang kelihatan dari raut muka kita. Wong tahu kalau kita ini lagi sedih. Wong tahu kalau kita ini lagi punya masalah. Terjengok dari. Tapi ada orang yang pacak nyembunyikan itu dengan nampakkan suasana ceria, padahal batinnya terluka, batinnya menderita. Itu wong-wong yang luar biasa, wong-wong yang hebat. Iktani bi qalbik. Dan juga pelajaran pacak kita ambil, kun lemahan. Jadilah wong yang peka, bukan peka ketika ujungnya. Jadilah wong yang peka. Pacak maco keadaan orang di sekitar. Pacak mengetahui kondisi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau kita nengok perubahan kecil dari wong yang sering bersama kita, cepat-cepatlah kita bertanya, ada apa? Jangan kita cak-cak tak tahu. Dulu kawan ni sering kumpul, dah kumpul. Orang yang lain biasa habis kawin. Kalau habis kawin tu dah baca kumpul lagi. Kejinguan agak beda dia, agak lain sudah. Dulu galak ketawa, dulu wongnya ceria, ini agak pendiam. Jangan-jangan dia nyimpan yang tak dia sama kita. Kita sebagai kawan tanya. Jangan nunggu dia. Tapi kita ni takut. Kalau nanyo jadi tak minta bantu, tak baca bantu dulu. Takutnya di situ. Disebutkan Pak, hadirin yang dirahmati Allah, sebagian besar wong tu yang punya masalah, mereka sebenarnya tidak nak nyari solusi, hanya mencari siapa yang galak peduli, paling tidak nunjukkan perhatian, paling tidak ngasuhkan apa yang dia rasuhkan, tidak nak minta bantu. Kalau ada kawan bertanya lah senang yang dia, ngapo cak berubah kau ni, ada apa dengan kau, ada masalah apa, cerita. Kita ni lama berkawan, mondok sama-sama, belajar sama-sama, kuliah sama-sama, kelanggar sama-sama, tak tahu mati sama-sama juga tak. Cerita, jangan simpen, jangan simpen dewek. Cerita sama aku ni punya hutang, berapa nian? 20 juta lah, bayarlah dewek je. Banyak nian 20 juta. Ya kalau 20 ribu sekali karun macam bayar lagi. 20 juta. Oh kalau mak itu mudah-mudahan Allah Ta'ala lepaskan engkau dari permasalahan ini. Mau kasih kau lah peduli walaupun dengan doa be. Lah senang dia. Lah senang. Jadi perubahan kecil dari wong tu harus kita pahami. Dan kita tanya. Kalau pacak bantu kita bantu. Kalau tak pacak kita bantu, paling tidak dia merasa ada wong yang sudah peduli sama dia. Kadang-kadang keluarga dewek kita tak terlalu peduli. Tetangga dewek kita tak peduli. Bunyi token sebelah rumah kita, tantin kita diam
Cak dah tahu gitu. Ai nganggu aja gitu sebelah ni, bunyi terus tak tidur aku. Ya kalau terganggu bayari 20.000 baca, tak bunyi dia. Bayari. Diam-diam kalau baca. Tak baca terang-terangan tak apa-apa. Dibiarkan apa? Bunyi token tu tantin. Sampai nyengok rumah tu mati lampunya. Biarlah. Tidak peka. Tidak peraso. Nabi tu peraso nian. Nabi tu peka nian. Kalau nyengok orang yang punya masalah, Nabi pacak maco dari mukanya, kemudian Nabi menawarkan bantuan. Kalau tidak, nunjukkan kepedulian. Jadi seperti itu. Ada keluarga tiba-tiba tengah malam ngechat, tolong aja dia. Ngapo? Ada suara. Takut ni anakku dengan suara itu. Kuntilanak apa je gitu? Bukan. Apa dia? Token bunyi. Suara token ni lebih angker daripada suara kunti. Iya, kuntilanak ngekek tidurnya nyak-nyak dia. Tapi lampu mati tak tidur dia. Ma'asyiral hadirin, pas bunyi listrik dia tadi, dia nyari di kontak tu pasti siapalah yang pacak diminta tolong. Tek terpecet Ustaz Kiki. Nah, kalau misalnya apa Ustaz Ali Bahasin, langsung ngehubungi dia, kebenaran masih bangun pula Ustaz Ali jam 11. Tolonglah Ustaz, kirim ke Dana zaman sekarang. Kirim ke Dana. Ngapo je gitu? Token kami bunyi 30 Ustaz. Okey je gitu. Minggu depan lagi. Nah, ini. Iyo, sifat manusia kadang mak itu. Ladas dia. Minggu depan lagi dia, tat bunyi lagi tat. Nah, aja gitu. Blokenya oleh Sa'ali. Apa lagi keluarga Kalau keluarga lama dak nyengal, datangi, tanyoi. Ngapo lama dak terjingok? Ada masalah apa? Mak itu peka kun lamahan jengok Nabi. Pas Jabir lagi sedih, Nabi lewat, diampiri oleh Nabi. Mali aroka maksurun ya Jabir. Nah, ini pelajaran yang pacak kita ambil. Kalau kita tak baca, nyenengkan wong melalui omongan kita, dukungan kita, minimal jangan nambah duka wong sudah. Aduh betino ditinggal mati oleh lakinya, bogo-bogo menghibur malah nambah yancu. Masih muda baca kawin lagi, alang kelemak ngomong. Masih muda baca kawin lagi, tenang be, masih baca banyak yang nanggok ini jadi gitu. Lah dak baca ngibur nyesek jati pula. Uji dia ucapan itu nyenengkan yang denger. Kita nih kalau sebelum ngomong sama wong, coba kita posisikan di kita nih wong yang nak kita ajak ngomong itu nah. Kalau kita tersinggung ucapan itu, wong lain juga. Baru keguguran. Datang awak roti bejo awak roti 1000-an itu 10 kok jadilah berbawaan masih sabar be masih muda acak lahir lagi sok sedih-sedihnian ya Allah. Ngapa tak ganti be dengan kalimat dengan kalimat-kalimat yang menghibur jadi tabungan di akhirat. Lemak kamu punya tabungan di akhirat, insyaallah mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik dari Allah. Nah, ngapa nak pakai kalimat yang nyakitkan wong baru bercerai jando lagi jangan gitu. Ngapalah pakai kalimat-kalimat itu. Dulu salaf dulu kalau nak ngomong sama wong, mereka akan memilih kalimat-kalimat sama seperti mereka memilih baju saat nak keluar pergi acara gitu, pakai yang bagus-bagus pasti kan. Nah kita kalau nak ngomong sama pilih kalimat yang baik-baik, yang tak nyakitkan hati. Pilih. Terakhir mungkin ma'asyiral hadirin, kalau kita ingin melihat betapa era yang hidup di zaman Nabi dan sahabat itu luar biasa, wong-wong yang pintar nyaga omongan, wong yang tak nyakiti perasaan kalau ngomong. Jadi ada sahabiah Atikah, namanya Atikah. Ana lupa Atikah binti apa. Jadi beliau ini awalnya dinikahi oleh anaknya Sayyidina Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar Siddiq. Suaminya meninggal syahid. Dinikahi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar juga syahid. Dinikahi oleh Zubair bin Awam. Zubair juga syahid. 3 kali kawin, meninggal kalau lakinya.
terakhir nak dinikahi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia ngomong sama Sayyidina Ali, wahai Ali, kalau tahu dewek mak mano nasib laki-laki aku sebelumnya, mati galo. Aku takut kalau kawin sama kau mati juga. Takut. Akhirnya Sayyidina Ali tak jadi nikahin. Dinikahi oleh Hasan bin Ali. Sayyidina Hasan nikahnya. Meninggal di syahid Sayyidina Hasan. 4 ikut suaminya meninggal syahid galo. Sampai tersebarlah di kota Madinah ungkapan, siapa yang pengen meninggal syahid kawin dengan Atikah. Cuba kalau boleh hidup zaman kita, 4 kali janda. Kalau hidup zaman kita, omongan betina zaman sekarang, buat status pula, tangguh kami itu 4 kali janda, mati kalau lakinya, sialnya nih, ya Allah. Jadi jangan kamu marahi dia, mati juga kamu. Atau kalimatnya diganti, siapa nak mati cepat kawin dengan dia. Insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita termasuk wong yang peka dengan keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita termasuk wong yang bersabar saat diuji dengan perpisahan. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf kepada Allah, kita semua menampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.